Salam hoki, salam sehat. Saya David Koper, Direktur LPK Hoki, menyapa Anda dan akan bicara hal-hal yang berhubungan dengan hipnosis. Tema kita kali ini adalah memilih tempat belajar hipnosis. Lembaga manakah yang tepat? Bagaimana mencari tahu lembaga yang tepat seperti apa? Mari kita mulai pembahasannya ya. Mungkin Anda menjadi sangat tertarik ketika melihat pertunjukan hipnosis di televisi maupun di jalanan, di tempat-tempat hiburan. Timbul niat untuk mempelajarinya dan mencari informasi tentang itu. Dan hasil pencarian ini didapatkan berbagai informasi tentang pelatihan hipnosis. Sangat bervariasi, mulai dari yang berdurasi hanya 2 jam sampai 1 harian. Investasi dimulai dari ribuan rupiah sampai jutaan. Bahkan tersedia pelatihan online. Dapat dipastikan Anda mulai merasa bingung atas banjir informasi yang ada. Kami akan memberikan tips penting bagi Anda yang berminat dan niat mengikuti pelatihan hipnosis atau hipnoterapi. Pastikan dahulu tujuan Anda ketika mau belajar hipnosis. Hanya sekedar penasaran alias mau tahu saja, atau ada target yang lebih serius dari itu. Jika hanya sekedar penasaran, maka cukup dapat dipuaskan dengan mengikuti seminar atau preview pelatihan hipnosis yang diselenggarakan lembaga-lembaga pelatihan maupun pelatihan individual dari para trainer hipnosis. Menurut saya, sebagian besar peserta pelatihan hipnosis cenderung hanya ingin tahu saja atau sekedar memenuhi rasa penasarannya terhadap fenomena-fenomena yang terjadi. Apa yang dilihatnya bikin dia penasaran. Akan tetapi, bila Anda mempunyai tujuan target sekedar dari rasa ingin tahu atau penasaran, maka perlu bijaksana dalam memilih lembaga pelatihan hipnosis yang tepat. Seperti apa? Survei sebuah komunitas hipnosis menunjukkan bahwa hanya 3% saja dari alumninya yang menekuni hipnosis sampai menjadi skill atau keahlian yang mumpuni. Sebagian besar di antaranya menjadikannya sebagai profesi, yaitu hipnoterapis. Oke, hanya 3% maksimum. Mempelajari dan praktekkan hipnoterapi untuk membantu sesama mengatasi masalah yang berhubungan dengan pikiran dan emosi, dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup agar menjadi lebih baik, adalah profesi yang sangat mulia. Hipnoterapi sama dengan praktisi dan profesional healing art lainnya, seperti konselor, psikologi, psikolog maksudnya, psikiater, dokter. Harus bersikap dan bertindak secara profesional sesuai standar dan etika profesi masing-masing. Langkah awal menjadi seorang hipnoterapi profesional dimulai dengan mengikuti pendidikan dan sertifikasi hipnoterapis di lembaga yang mengajarkan hipnoterapi sesuai dengan standar, mutu, kurikulum, dan proses pendidikan yang baik. Banyak orang kecewa dan frustasi karena setelah belajar tidak mampu mempraktikkan hipnosis atau hipnoterapi seperti yang mereka harapkan. Kendala yang umum dialaminya antara lain tidak percaya diri dalam mempraktikkan hipnosis atau hipnoterapi. Kebayangkan? Oke. Tidak berani mempraktekannya, hipnosis maupun hipnoterapi, karena sudah tidak percaya diri dari awal. Ada lagi yang selesai pelatihan malah tambah bingung. Ada juga yang mampu praktek namun hasilnya tidak maksimal, bahkan gagal. Ada juga yang kadang berhasil, namun lebih sering gagalnya. Mengapa semua itu terjadi? Dari tidak percaya diri, nggak berani, gagal. Kenapa? Jawabannya adalah kembali pada kualitas pendidikan yang dijalani seseorang dalam rangka menjadi hipnotis atau hipnoterapis. Dan ini sangat ditentukan oleh kualitas lembaga tempat ia belajar dan trainer yang mengajar. Mengapa kedua hal ini penting? Kualitas lembaga dan pengajarnya. Setiap lembaga yang mengajarkan hipnosis atau hipnoterapi mempunyai kurikulum dan proses pendidikan yang berbeda. Setiap lembaga berbeda, meskipun sedikit sampai banyak perbedaannya. Ini semua tergantung pada trainer yang mendirikan lembaga tersebut. Hal yang harus benar-benar diperhatikan saat memilih suatu lembaga tempat belajar hipnosis atau hipnoterapi adalah yang perlu dipertanyakan pertama, sudah berapa lama lembaga ini berdiri?
umur lembaganya. Lama atau baru berdiri bukan hal yang utama sih sebenarnya. Yang penting adalah kurikulum, lama waktu belajar, latar belakang trainernya, pengalaman trainer termasuk di dalamnya, dukungan setelah selesai pendidikan dalam bentuk coaching dan mentoring. Dilanjutkan dengan alangkah lebih bijaksana bila Anda meneliti lagi sebelum memutuskan memilih lembaga tempat Anda belajar dengan cermat dan hati-hati. Lembaga yang telah lama berdiri tentu harus memiliki rekam jejak atau track record yang baik. Jangan sampai setelah Anda belajar suatu lembaga, tidak lama kemudian lembaga tersebut tutup karena sepi peminat. Oke, selain itu Anda juga perlu meneliti apakah lembaga ini berdiri sendiri atau berafiliasi dengan lembaga di luar negeri. Bila iya, Anda juga perlu meneliti lembaga afiliasi yang di luar negeri tersebut. Saat ini sangat mudah dilakukan. Mencari tahu hal seperti itu sangat mudah. Anda dapat melakukan penelitian melalui internet saja. Oke. Di Indonesia saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur pendidikan dan sertifikasi hipnoterapis, sehingga siapa saja bisa mengajar hipnoterapi. Ya, tadi selidiki lembaga yang sudah berapa lama berdiri ya. Terus dukungan apa yang diberikan seusai pendidikan. Ini juga sangat penting. Saat dalam proses pendidikan, para trainer tidak mungkin bisa menjelaskan semuanya. Untuk itu Anda membutuhkan bantuan dan bimbingan para trainer dalam bentuk coaching dan mentoring secara berkelanjutan. Tanpa coaching dan mentoring, Anda akan sulit berkembang dan menjadi seorang hipnoterapis yang benar-benar cakap, kompeten, dan profesional. Jadi, program apa setelah usai pelatihan pendidikan di kelas? Ya. Berikutnya, apa kurikulum atau materi yang diajarkan? Saat ini ada banyak lembaga yang mengajarkan hipnosis dan hipnoterapi. Untuk itu, Anda benar-benar harus jeli dalam meneliti apa saja yang diajarkan di lembaga yang tempat Anda akan belajar ya. Sebagai calon peserta pelatihan, Anda harus dan berhak mengajukan pertanyaan-pertanyaan sedetil-detilnya, meliputi antara lain berapa persen porsi teori dan praktek. Harusnya banyakkan prakteknya. Oke, berapa lama proses pendidikan berlangsung? Lama pendidikan ini sangat menentukan jumlah dan penguasaan materi yang diajarkan. Sesuai standar internasional, lama pendidikan menjadi seorang hipnoterapis adalah minimal 100 jam atau setara dengan 2 semester kuliah. Standar di atas adalah minimal ya. Ada lembaga yang mensyaratkan untuk menjadi seorang hipnoterapis minimal harus menempuh pendidikan selama 200 jam. Tapi di Indonesia, beberapa lembaga telah melakukan modifikasi terhadap lama pendidikan. Dan menurut saya ada beberapa yang cukup oke sih. Setelah tahu lembaganya, kurikulum segala macam, siapa pengajarnya tadi? Ya, lembaganya dan pengajarnya nih penekanannya. Tadi banyak di lembaga, sekarang siapa pengajarnya? Keberhasilan Anda sebagai seorang hipnotis atau hipnoterapis juga sangat ditentukan oleh siapa yang mengajar Anda. Untuk itu Anda perlu cermat dan hati-hati memilih pada siapa Anda akan belajar hipnosis atau hipnoterapi. Beberapa pertanyaan yang perlu Anda pikirkan dan tanyakan untuk dapat memilih pengajar yang baik, antara lain, siapa pengajarnya? Keberhasilan Anda sebagai hipnotis atau hipnoterapis juga sangat ditentukan oleh siapa yang mengajar Anda. Untuk itu Anda perlu cermat dan hati-hati memilih pada siapa Anda belajar hipnotis atau hipnoterapi. Beberapa pertanyaan yang perlu Anda pikirkan dan tanyakan untuk dapat memilih pengajar yang baik, antara lain, siapa pengajar di lembaga ini? Apa latar belakangnya? Di mana ia belajar hipnotis atau hipnoterapi? Berapa lama pendidikannya? Apakah pelatihannya dengan sistem online atau tatap muka? Siapa gurunya? Berapa lama ia lulus pendidikan tersebut? Dan yang cukup penting berikutnya, apakah dia aktif berpraktek sebagai hipnoterapis? Kalau ya, sudah berapa lama? Apa saja kasus yang telah ditanganinya? Bagaimana dengan tingkat keberhasilannya? Sertifikasi apa saja yang ia miliki selain sertifikasi hipnoterapi? Dari lembaga mana saja sertifikat tersebut?
Wow, cukup banyak ya. Oke. Setelah tahu tentang pengajarnya, ditanyakan lagi berapa lama setelah selesai pendidikan dan sertifikasi sebagai hipnoterapis dia mulai mengajar. Jadi setelah dia lulus berapa lama dia mulai mengajar. Hal ini sangat penting karena Anda tentu tidak ingin diajar oleh pengajar yang tidak berpengalaman, yang hanya menguasai teorinya saja dan dengan pengalaman atau jam terbang yang minim. Adakah yang menulis buku? Kalau ada, cari bukunya dan baca. Hal ini sangat membantu Anda. Anda lebih mengenal calon mengajar Anda seperti apa. Apakah dia punya website? Kalau ya, kunjungi dan baca apa saja yang ada di websitenya, terutama artikel-artikel yang ditulisnya. Ini untuk membantu Anda mendapat gambaran yang lengkap mengenai calon pengajar atau trainer Anda. Bagaimana, sahabat Oki? Ribet ya? Terlalu hati-hati? Oke, apakah sudah cukup jelas? Semoga Anda dapat memilih dengan bijak demi kepentingan serta kemajuan Anda sendiri. Demikian informasi dari kami. Jika ingin tahu lebih lagi mengenai hipnosis dan program pelatihan profesinya, silakan klik lpkhoki.com atau hubungi WA 081933750888. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Hoki.